Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safira Agustin dari Universitas Aktif Dunia Magistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan pemasangan LED. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menanyakan identitas ibunya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, nama ibu siapa ibu? Ibu M. Usianya berapa bu? 45 ya bu. Sekarang sedang menstruasi atau tidak ya bu? Tidak ya bu. Menstruasi hari yang keberapa bu? Kalau boleh tahu, hari kelima. Anak keberapa ibu? Anak yang kedua ya bu. Apakah ibu ada keputihan atau tidak bu? Tidak ada. Apakah ibu pernah melakukan hubungan seksual kepada orang lain? Tidak ya bu. Baik bu, di sini lagi saya mempersiapkan alat-alatnya. Ibu menganjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu ya bu, dan membersihkan bagian vagina ibunya. Di sini saya akan menggunakan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada bak instrumen yang berisi spekulum, ada handspoon 2 pasang, baru ada duk bolong, baru ada gunting mayo, baru ada sonde uteri, lalu ada oval lem, baru ada venokulum. Jadi selanjutnya lalu ada nurse cap, ada apron, lalu ada perlak, lalu ada bengkok, lalu ada kom yang berisi kasa, kom yang berisi kapas, lalu ada kacamata Google, lalu ada kom yang berisi air klorin 0,5%, lalu ada lampu sorot. Menutup sampiran, mendekatkan alat ke dekat pasien, lalu memasang APD. Memindahkan pasiennya ke meja ginekologis. Itu memasang perlak, lalu memakai handspoon, melakukan food hygiene, labia mayoran di arah kanan, labia mayoran di arah kiri, lalu klitoris sampai perineum. Setelah itu melakukan pemeriksaan panggul untuk memeriksa apakah ada nyeri goyang serviks atau tumor. Lalu kita mengecek dengan menggunakan 2 jari atau abgion, lalu kita memasukkan ke dalam jari kita ke dalam rahim ibunya dan menentukan posisi rahimnya apakah antifleksi atau retrofleksi. Antifleksi itu mengarah ke atas, sedangkan retrofleksi itu mengarah ke bawah. Karena posisi rahim ibunya antifleksi, berarti posisi rahim ibunya normal. Melepaskan secara perlahan, lalu kita melepaskan handspoon, lalu kita menaruh ke dalam air klorin. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah itu saya memakai handspoon kembali, lalu saya akan melakukan pemasukan IUD dengan menggunakan spekulum. Jadi yang pertama cara memegangnya seperti ini. Setelah itu kita miringkan, lalu kita memasukkan secara perlahan, lalu kita putar. Setelah itu kita buka, lalu dikunci. Setelah itu kita lihat, lalu kita menjepit menggunakan tenakulum searah jam 10 atau jam 2.
Setelah dijepit, lalu kita mengambil sonde, lalu kita mengukur ke ukuran rahim ibunya dengan arah antifeksi. Setelah diukur, lalu kita keluarkan secara perlahan, lalu kita lihat ukurannya sampai 7 cm. Mengukur kedalaman rahim ibunya, lalu kita sejajarkan dengan KB koper T-nya. Caranya, dari lengan koper T-nya lalu kita ukur sampai ukuran kedalaman rahimnya. Tadi kedalaman rahimnya itu sampai 7, jadi yang birunya ini kita sejajarkan sampai kita sudah sejajarkan, lalu kita memasukkan lengan koper T-nya ke dalam tabung. Setelah sudah masuk, lalu kita sondenya taruh ke bagian sini, lalu kita buka kemasannya. Setelah itu kita masukkan secara perlahan, lalu ditahan, lalu tabung ini ditarik ke depan ya, secara perlahan. Jika sudah, lalu kita memakai, jika sudah ditarik sampai full, lalu kita menggunakan gunting mayo, kita gunting, misalkan jangan sampai kena. Jika sudah, lalu kita tarik. Setelah itu kita dorong tabungnya secara perlahan sampai mentok. Jika sudah, lalu kita tarik secara perlahan. Jika sudah, setelah itu kita lepas tenakulumnya secara perlahan. Lalu kita lepas juga spekulumnya. Setelah itu kita membereskan pasien. Merapikan alat, lalu kita handscreennya dilepas, lalu taruh di air boring. Setelah itu melakukan dokumentasi. Permisi Bu, di sini saya sudah melakukan pemasangan IUD. Tadi nanti ibunya sering-sering saja mengecek benangnya nanti di rumah, di bagian vagina ibunya. Jika terasa masih ada benang, berarti masih aman ya Bu, masih ada IUD-nya. Jadi tadi tidak ada terjadi perdarahan dan tidak ada terjadi nyeri panggul. Jadi nanti ibunya sering-sering saja berkonsultasi dengan IUD-nya ya Bu. Jadi ibunya ada ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Setelah itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.